Drop it. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Kali ini saya bersama tamu spesial nih, akademisi. Apa ya, lebih ke spesifiknya karena guru sih ya. Praktisi pendidikan, ya. Pak Nur Irwanto. Ya. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Rahmat. Udah lama nggak? Saya senangnya podcast ini banyak orang-orang lama yang kemudian bisa mampir ngopi bareng dan ngobrol-ngobrol lagi. Gitu. Ya, sudah lama sekali saya nggak bisa guyon-guyon. Tiba-tiba tadi ada telepon aja ya. Apa ini Kang Rahmat yang kira-kira saya bisa obrolin ini? Sekarang kan lagi ini ya, seleksi P3K. Oh. Terutama buat guru-guru yang nanti akan diposisikan sebagai guru honorer atau seperti apa sih Pak? Saya juga masih kurang begitu paham. Iya, jadi Kang Rahmat ya, persoalan pendidikan kita ini makin hari persoalannya juga makin banyak sekali, dari proses belajar yang masih belum normal karena pandemi. Ditambah lagi kemudian juga ada persoalan tenaga pendidik, dari soal tenaga honor yang ada di pemerintah, kemudian ada proses rekrutmen, adanya undang-undang ASN, di mana undang-undang ASN itu status ASN hanya ada dua, yaitu pegawai negeri dan P3K. Nah, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan sekarang semua yang dengan status honor itu akan diupayakan berubah menjadi P3K sampai tahun 2024. Ya. Sampai 2024-nya itu pengangkatannya? Pengangkatannya atau masa kerjanya Pak? Pengangkatan. Kalau masa kerja, ada perjanjian kerja itu sifatnya paling cepat 1 tahun, kemudian paling lamanya 5 tahun, tapi kemudian juga bisa diperpanjang, dan untuk pendidik itu bisa sampai di usia 60 tahun. Ini bisa tenaga pendidik dari sekolah swasta atau khusus sekolah negeri? Sebenarnya pemerintah membuat kebijakan P3K itu adalah cara pemerintah menyelesaikan urusan tentang bagaimana berdasarkan undang-undang kan tenaga honor itu sudah tidak ada. Maka solusi pemerintah adalah dengan membuat program P3K ini, dengan maksud semua tenaga honor yang bekerja kalau di pendidikan menjadi guru di sekolah negeri itu semua bisa berubah menjadi statusnya dari honor menjadi P3K. Nah, tahun ini dimulailah rekrutmen dari tahap pertama. Tahap pertama adalah khusus buat sekolah prioritasnya masing-masing, di sekolahnya masing-masing diselenggarakanlah tes. Nah, tapi dari target yang ada juga ternyata banyak guru yang mengajar di sekolah tertentu tidak bisa diterima. Bahkan ada kasus di sini, di Pulau Merak, satu sekolah ada 5 honor, kemudian semuanya ikut tes dan semuanya tidak lulus. Kemudian diadakan lagi tes yang kedua. Tes yang kedua, ternyata pemerintah membuka kebijakan tidak hanya untuk sekolah hanya pendidik dari negeri. Jika dia buka ruang untuk pendidik dari sekolah swasta. Nah, apa yang terjadi pada tahap yang kedua ini? Guru sekolah swasta yang tersertifikasi hampir seluruhnya diterima menjadi pegawai P3K, dan guru yang di negeri sebagian besar malah tidak diterima. Kok bisa kayak gitu ya? Karena guru swasta yang bersertifikat pendidik dan mendapat tunjangan sertifikasi itu mendapat poin nilai 500. Lebih gede? Otomatis, tanpa tes pun dia udah dapat angka 500. Sehingga guru bersertifikat dari guru swasta hanya dengan ngisi nama saja itu sudah yakin dia akan lulus jika bersaing dengan guru yang belum tersertifikasi dan honor di negeri
untuk tes mendapatkan angka 300, 400 saja sudah gitu susah. Ya? Nah, sehingga menimbulkan persoalan sekarang nih. P3K ini apa persoalannya? Guru swasta atau sekolah swasta ditinggalkan oleh guru-gurunya yang diterima di P3K dan harus melaksanakan tugas di sekolah negeri. Di sekolah negeri datanglah guru P3K sementara guru honorernya masih ada di sekolah. Dan belum tahu sekolah ini mau diposisikan kemana? Waduh. Nah, ini sebenarnya mungkin masalah ini belum banyak yang menyadari, tapi keresahan dan kegelisahan guru itu sudah terasa. Swasta yang ditinggalin guru yang mungkin sudah puluhan tahun dibina, dilatih menjadi guru yang hebat, ternyata sekarang pindah ke negeri dan harus rekrutmen guru baru lagi. Sementara di negeri ada kemungkinan itu akan menumpuk guru. Akan over lagi karena guru P3-nya datang, sebelumnya ada pengangkatan PNS, dan sekarang guru honornya mau dikemanakan. Dan sampai hari ini belum ada solusi. Mau lebih ramai lagi, akan dibuka pendaftaran P3K tahap yang ketiga. Apa ya tahap ketiga ini? Antar wilayah, antar kabupaten, antar provinsi boleh ikut daftar P3K ini. Jadi Cilegon, sekolah Cilegon yang kosong bisa diisi bukan hanya oleh guru honorer setempat, bisa orang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa untuk daftar di sekolah kita. Lalu pertanyaannya, lalu honorer kita persaingannya atau kesempatan peluangnya yang sudah di tes pertama tidak diterima, tes kedua yang tidak keterima, bagaimana persaingan makin dibuka untuk wilayah lain? Itu akan menyulitkan. Nah, kecuali bagi yang nilainya di tes pertama dan tes kedua sudah dianggap memenuhi persyaratan, itu sebenarnya tinggal ikut daftar lagi, tidak perlu ikut tes, ya sudah akan dinyatakan lulus. Gitu ya? Ya, jadi kita punya persoalan besar, hanya nunggu waktu ini. Bagaimana solusi terkait dengan guru-guru honor di negeri yang tidak lulus dan sekolahnya sudah nanti komposisinya sudah full. Nah, tapi juga lagi sekarang sekolah ini sudah P3K-nya sudah ada yang diterima mungkin keluar dari sekolah, honorernya juga mungkin masih ada, tapi juga lihat ada beberapa sekolah yang sudah rekrutmen guru-guru baru lagi, padahal kan sekolah itu sudah tidak boleh, kepala sekolah itu sudah tidak diperkenankan untuk merekrut, karena rekrut itu menjadi kewenangannya wali kota, pemerintah lah yang harus punya kewajiban, bukan kepala sekolah. Nah, persoalan honor ini kan kepala sekolah belum ada acuan atau mungkin pengangkatan CPNS-nya kan sempat kosong beberapa tahun. Nah, mengambil inisiatif untuk mengangkat. Nah, pengangkatan yang hanya dengan menggunakan SK kepala sekolah inilah yang sekarang menjadi persoalan besar dan kita agak rumit membuat solusi. Kemarin di podcast kita kedatangan guru-guru dari Nahdlatul Ulama. Mereka ada kegalauan ketika P3K ini lulus, guru-guru yang di swasta ada rasa kekhawatiran, Pak, untuk ditarik ke negeri. Kemudian guru-guru yang udah lama mengabdi di situ, yang udah tahu banget lah kayak gitu, udah profesional, ditarik ke guru. Nah, ini kan ada kekosongan di swasta. Iya, jadi persoalan P3K ini, saya kira seluruh teman-teman guru honorer atau seluruh guru swasta yang sekarang sedang diterima dan kemudian sekolah yang mau ditinggalkan, inilah sebuah dilema. Apa dilemanya? Satu sisi kita bersyukur teman-teman swasta itu punya kesempatan untuk memperbaiki nasib yang selama ini mungkin di swasta barangkali yang honor dan masih jauh dari cukup. Sekarang punya kesempatan memperbaiki itu. Tapi sisi lain, swasta punya persoalan ketika ditinggalkan adalah orang-orang terbaiknya yang sudah dibina selama puluhan tahun
itu harus meninggalkan sekolah dan melaksanakan tugas di sekolah negeri, karena mendaftar di sekolah negeri itu sudah menentukan sekolah mana yang dia pilih. Dia tidak bisa lagi untuk tidak melaksanakan itu. Nah, sehingga mau nggak mau swasta harus mencari rekrutmen guru baru untuk mulai diajarkan. Dan barangkali sekarang jadi bukan lagi keresahan, ini sudah dan sedang terjadi. Nah, positifnya sudah paham, negatifnya adalah sekolah yang ditinggalkan ini harus kembali rekrutmen baru, walaupun itu punya peluang bagi adik-adik lulusan yang dari pendidikan baru, ini punya kesempatan ya, yang baru lulus ya. Kalau itu teman-teman Kang Pram bisa punya banyak kesempatan juga untuk bisa masuk di banyak lembaga jika ingin menekuni tentang tenaga pendidik, tentang keguruan. Tapi sisi lain memang membina dari awal tentu tidak mudah dari para senior yang kemudian sudah diterima dan kemungkinan akan punya penghidupan yang lebih baik. Dilema di sekolah negerinya pun tadi kita sudah gelar. Nah, untuk swasta saya kira memang jadi persoalan yang tidak sederhana. Kemudian untuk yang di negeri juga makin rumit posisinya. Sekarang ini mungkin nanti suatu hari juga perlu didengarkan teman-teman yang honor di sekolah negeri. Apa yang mereka rasakan hari ini pasti bukan hanya cemas, bukan hanya khawatir, lalu sudah berpikir lagi harus bagaimana menghadapi kebijakan ini ketika sekarang posisinya sudah sangat terancam. Sedangkan kawan-kawan yang di negeri pengabdiannya udah berapa tahun? Coba kita lihat. Sudah sangat lama mereka di sekolah negeri dan mereka sangat sabar untuk diperlakukan dan menerima kebijakan-kebijakan apapun, tapi mereka tetap mengabdi untuk pendidikan itu luar biasa. Kita sebenarnya sangat salut kepada teman-teman honorer, karena berapapun honor yang mereka terima tiap bulan, saya yakin honor yang diterima jauh dari cukup, jauh dari layak. Nah, jika ini terus dibiarkan kan akan timbul masalah baru. Berarti harus ada kebijakan dari pemerintah daerah itu harus seperti apa gitu, Pak? Sampai hari ini saya belum melihat ada inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun oleh dinas pendidikan untuk kemudian mencari solusi terkait dengan posisi guru honor itu sendiri. Kita tahu bahwa ini kebijakan pemerintah pusat, dan sistem tesnya juga online. Hampir daerah itu hanya menerima kebijakan. Kemudian bagaimana daerah untuk bisa menyikapi persoalan ini? Memang tentu saya sadar tidak mudah. Tapi menurut saya tidak mudah itu juga bukan berarti tidak ada jalan. Contoh sederhana. Sebenarnya kalau pemerintahnya aware atau dinas pendidikan juga punya perhatian serius terhadap persoalan ancaman guru honor ini, ada solusi. Apa solusi yang paling sederhana? Adalah menukarkan antara guru swasta yang diterima P3K yang masuk ke sekolah negeri, kemudian guru di sekolah negeri yang tidak dapat posisi bisa kemudian ditawarkan ke sekolah swasta untuk semacam bertukar. Kalau itu sebenarnya bisa menjadi kebijakan lokal oleh daerah Cilegon, diambil Pak Wali, maka pesan dalam hal ini Pak Wali, Pak Wakil atau Bu Kadis, barangkali apa yang saya sampaikan bisa menjadi pilihan solusi. Tukar. Itu saya kira mengurangi apa ya? Sedikit mengurangi masalah. Sedikit mengurangi persoalan lah. Karena apa? Sekarang sekolah swasta juga butuh guru yang sudah punya pengalaman. Sedangkan mereka juga khawatir ketika nggak dapat posisi, mau nggak mau juga harus tercancel. Nggak tahu cancelnya seperti apa. Nah, Pak, kabarnya nih P3K juga kan tidak hanya di dunia pendidikan, tapi tenaga honorer yang ada di dinas-dinas, di wilayah pemerintahan lah, itu kan juga cukup banyak dan rencananya akan dialihfungsikan menjadi P3K juga. Terus honorer yang banyak ini nasibnya kayak gimana jadinya? Iya, jadi kecemasan, kekhawatiran terkait kemudian tenaga honor
yang bakal hilang karena aspek kebijakan Undang-Undang ASN, yang dimana di dalamnya hanya akan ada PNS dan P3K. Maka memang solusinya adalah yang pertama, tenaga honor yang ada di setiap instansi lembaga pemerintah. Berikutnya akan ada program P3K-nya juga. Oh gitu. Hanya persoalannya kemudian kan masuk ke P3K lewat seleksi. Nah, nggak bisa titipan. Kemudian tidak bisa lagi karena ini online dari pusat. Oh gitu. Nah, apakah semua P3 tenaga honorer kita yang ada di Kota Cilegon itu nanti akan memenuhi kualifikasi, memenuhi persyaratan administratif untuk bisa ikut tes? Dan seandainya ikut tes, apakah bisa lulus? Nah, yang kedua, jika tidak lulus P3K, memang ada peluang yang kedua adalah outsourcing. Jadi semua di luar PNS dan P3K statusnya adalah outsourcing. Tapi ketentuan outsourcing akan seperti apa? Karena P3K ini sekali lagi tahun 2024 kita masih punya kurang lebih 2 tahun untuk progres itu. Tapi kalau dari sekarang tidak kita bicarakan isu ini, nanti akan menimbulkan persoalan sosial di lingkungan teman-teman honorer yang jumlah di Cilegon ini kan sebenarnya honorer itu ribuan lah. Ribuan. Yang harus kemudian dari sekarang harusnya dikemas, ya, dengan cara yang baik, ditata sehingga nanti tidak menjadikan persoalan sosial di lingkungan masyarakat Cilegon. Kemarin-kemarin kan dengar malah di Pemkot Cilegon sendiri merekrut orang-orang baru, mah. Ya inilah yang sekali lagi honorer kan menjadi tempat yang paling membuka peluang bagi siapapun masyarakat dari kelompok manapun, dari lembaga apapun yang bisa katakanlah ikut andil dalam menjadi pegawai di pemerintahan. Dan kita tahu lembaga pemerintah itu sangat menarik dan minat masyarakat untuk bisa bekerja di pemerintah itu sangat besar. Bahkan hanya walaupun mohon maaf untuk hanya sekedar tenaga lepas atau harian pun itu banyak sekali yang berminat, bahkan dalam tanda petik dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak fair, titipan, mungkin ada sesuatu di dalamnya. Jadi antara sesuatu dan yang dihasilkan itu pun juga kadang-kadang kurang sesuai. Nah, apalagi kita tidak, atau sebenarnya harusnya kita sangka bahwa honorer akan berujung kalau bisa masuk P3K luar biasa, alhamdulillah dan mudah-mudahan. Iya, tanpa seleksi gitu ya. Kalau tanpa seleksi hampir tidak mungkin, karena yang sekarang pun pakai seleksi. Lewat seleksi pun masalahnya tidak tuntas dan tidak selesai. Jadi P3 yang kita harapkan bisa menyelesaikan persoalan honor tidak hanya di keguruan, di seluruh lembaga instansi yang memang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, itu pun juga belum tentu menjadi solusi atau menyelesaikan persoalan. Nah, ini yang sebenarnya dikhawatirkan banyak pihak, terutama yang memang status honor. Bagaimana nasib mereka ke depan? Dan itu yang betul-betul oleh pemerintah dari sekarang, atau siapapun, tidak hanya pemerintah, stakeholder juga harus bisa merespon urusan itu. Apakah nanti outsourcing itu bentuknya seperti apa? Tapi kan outsourcing tidak berlaku untuk seluruh keahlian. Dan jangan lupa di pemerintah sekarang sedang terjadi penghapusan eselonisasi. Hilangnya eselon. Oh, yang jadi fungsional sekarang? Ya, hilangnya eselon 3, 4, dan 5 beralih ke fungsional. Dan itu juga hal yang mengancam posisi honorer. Karena ketika kemarin mereka jadi honor dan memang ada pejabat-pejabat di eselon, memang dibutuhkan tenaga-tenaga honor untuk mengerjakan secara hal-hal teknis. Nah, sekarang semua pejabat eselon berubah fungsi menjadi pekerjaan fungsional, teknis, yang tidak diperlukan lagi umpamanya, karena harus dikerjakan sendiri di bidang-bidang yang sesuai dengan fungsi dan keahliannya. Dan
perubahan eselonisasi kalau kita buka masih menjadi persoalan nanti kita tambah panjang lagi cerita soal Nah, kita. berarti ada PR nih, bukan PR. Pak Nur harus datang lagi untuk membahas ini nih. Pejabat yang kemudian difungsionalkan. Ya, ini kita kayak api dalam sekam itu. Kelihatan kita di permukaannya kelihatan anteng, tapi sebenarnya ada sedang banyak hal yang mestinya bisa kita bicarakan, dicarikan solusi. Dan ini harus mulai dari sekarang, jangan nunggu nanti. Mestinya ya, dan itu harusnya dibicarakan dan masyarakat juga harus tahu sebenarnya ada persoalan-persoalan. Kan sekarang ada yang banyak kok merasa mengurus ini. Ya jangankan mengurusi masyarakat, teman-teman kita yang kemarin di Eselon juga untuk ngurusi diri sendirinya juga belum jelas posisi. Kalau sekarang menurut perintah wali kota menjalankan tugas lamanya belum tentu sesuai dengan passion, keahlian. Bukan, ya sesuai dengan keahlian, dengan sertifikasi, dengan kualifikasi yang dia punyai dan bidang yang memang dia harus jalankan. Karena kalau dia mengerjakan bukan keahlian dan bukan fungsinya, itu tidak masuk dalam penilaian angka kredit, jadi tidak menjadi nilai buat dirinya. Iya. Sedangkan di fungsional ukurannya adalah nilai, angka yang harus dia kejar untuk kemudian mencapai angka tertentu, sehingga angka tertentu nanti bisa berimbas pada tunjangan kinerja atau dan sebagainya. Nah itu juga yang kayak saya ingat contoh background keahlian di media. Ya. Harusnya kan di Kominfo. Betul. Tapi kemudian karena sekarang tugasnya di Dinas Pertanian, ya, maka harus menjalankan program-program pertanian. Iya. Nah jadi kan secara passion, aduh ini ya, gimana ya? Itulah, gitu. Itu salah satu contoh dan itu sedang menjadi persoalan bersama yang saya yakin juga pemerintah sedang fokus di persoalan itu. Saya kira ini masih punya banyak hal yang nanti bisa. Berarti nanti harus ada podcast yang kedua ini. Baik Pak Nur, terima kasih. Tapi sudah. ini mungkin closing terakhir ya, Kang Pram ya. Saya kira persoalan honor ini harus menjadi perhatian seluruh stakeholder kita. Teman-teman Dewan, saya kira tolong angkat isu itu, tampung isu ini, kemudian tolong bantu untuk mendapatkan solusi, baik yang proses P3 di lingkungan Dinas Pendidikan, ataupun nanti yang proses P3K yang akan datang terkait dengan yang ada di dinas-dinas yang lain. Kemudian juga harap kepada pemerintah daerah juga segera merespon, mencari solusi yang terbaik supaya ada persoalan yang di sekolah-sekolah, di lembaga pendidikan itu juga segera teratasi. Demikian juga untuk teman-teman di pengelola yayasan, bagaimana juga cara menyikapi yang baik supaya teman-teman yang diterima di P3K dapat perlakuan yang semestinya, kemudian bagaimana rekrutmen yang baru juga supaya bisa mendapatkan tenaga-tenaga pendidik yang juga kualitasnya baik. Saya kira salam buat untuk seluruh guru honorer, selamat yang diterima P3K dan mohon kembali bersabar untuk teman-teman yang masih belum tempat dan mudah-mudahan di seleksi P3K yang ketiga mudah-mudahanlah bisa diterima seluruhnya. Saya kira itu. Berprasangka baik saja lah. Ya, saya kira iyalah. Program ini bisa mesejahterakan teman-teman guru. Ya. Intinya berharap semua guru kita bisa lebih sejahtera dari lebih sejahtera, lebih enak lah. Ya. Baik, terima kasih nih Pak Nur. Sama-sama nih. Berarti punya utang harus ada sesi kedua nanti di lain kesempatan. Ya, siap. Baik, sahabat Willip Online, terima kasih sudah menyimak program podcast pada kali ini. Semoga bisa diambil ya informasi yang bermanfaat. Amin. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.